Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksanwar dengan NIM 2311.5611 dari kelas IF04. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan apa yang saya buat pada project data mining. Nah, di sini saya itu membuat sebuah prediksi dari implementasi algoritma support vector machine atau model SVM untuk prediksi turnover karyawan. Turnover itu adalah uh, karyawan yang keluar dan tidak keluar yaitu. Nah, yang pertama itu adalah yang pasti ada import library. Apa aja yang saya gunakan itu ada pandas, numpy. Nah, untuk visual itu ada matplotlib dan seaborn. Untuk preprocessing dan feature selection itu ada pakai skitlearn dengan label encoder, standard scalar, select keybase, fclassify, dan random forest. Selanjutnya pada bagian modeling saya menggunakan skitlearn juga dengan SVC dengan trend split itu untuk splitting data, dan selanjutnya ada evaluasi dengan accuracy score classification, confusion matrix, dan ROC AUC. Dan selanjutnya ada connect drive seperti biasa karena saya menggunakan drive untuk menyimpan datasetnya. Oke, selanjutnya kita akan pada masuk bagian load dataset yang telah saya upload datasetnya di drive saya dengan pdf CSV dan dfhead untuk menambahkan 5 row saja. Ini kita bisa lihat ada beberapa banyak kolom, dan untuk dataset saya menggunakan IBM HR Analytics Employee Attraction dan Performance. Nah, di sini itu attraction bersifat kategorikal yes no dengan total kolom itu ada di 35. Tentunya kita bisa melihat DF info untuk melihat statistik dari dataset data frame-nya. Kemudian ada INT dan objek. Objek itu kategorikal, INT dan numerical itu. Semua itu ada di 35. Selanjutnya kita masuk di preprocessing. Yang pertama kita memeriksa missing value untuk memastikan kualitas data. Dan di sini untuk kualitas terlihat 0 semua, berarti untuk kualitas bagus karena tidak ada missing value. Selanjutnya itu adalah membuat DF copy untuk EDA, karena di EDA tuh yang kemarin saya lihat tuh ada yang udah di scalar itu, maka mereka itu rusak dan saya putuskan untuk membuat kopiannya untuk di EDA. Nah, selanjutnya ada di penghapusan fitur yang tidak relevan digunakan, seperti employee number, employee count, standard hold, dan over 14. Fitur-fitur tersebut dihapus karena bersifat konstan atau hanya berfungsi sebagai identitas sehingga tidak memberikan kontribusi pada proses attraction. Nah, di selanjutnya ada konversi attraction ke numerical. Ya, karena tadi bersifat kategorikal ya. Yang dari ya dan no. Ya itu satu atau true, no itu false. Nah, kemudian variable selanjutnya ada numerical dan kategorikal. Di sini untuk melihat apa aja yang numerical dan kategorikal. Ini yang numerical dan ini yang kategorikal. Selanjutnya ada menggunakan encoding variabel kategorikal. Itu kenapa menggunakan encoding? Itu guna mengubah data kategorikal menjadi representasi numerik tanpa memberikan hubungan ordinal sabu antara kategori, sehingga sesuai untuk model SVM. Nah, setelah itu dilakukan fitur scaling ini dengan menggunakan standar scalar pada fitur numerik. Gerakan ini dipilih karena SVM sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur, sehingga standarisasi membantu meningkatkan stabilitas performa model. Nah, di sini langsung untuk data keseimbangan datanya. Ini terdapat yang tidak keluar itu ada di 3% dan yang keluar ada di 16%.
Oke, di sini saja kita menggunakan EDA itu untuk melihat sebaran datanya. Di sini untuk persebaran data di attrition tuh kalau yang keluar tuh di 200-an dan yang keluar di 1200. Hanya ini untuk melihat fitur numeric dan attrition. Nah, bisa dilihat nih jika karyawan yang lebih muda, yang keluar tuh lebih muda, pendapatan yang lebih sedikit, dan masa kerja yang lebih singkat. Hanya ini untuk distribusi umur. Nah, di sini kenapa tadi saya menggunakan data frame copy itu untuk ini. Kalau di scalar tuh pakainya min 1, 0, 1, 2. Kalau belum yang seperti ini. Hanya masuk ke analisis fitur kategorial dan attraction. Di sini kita bisa melihat overtime dan attraction dan martial status dan attraction. Nah, overtime itu bisa dilihat lumayan banyak yang keluar dengan paling keren yang lembur. Dan di sini juga bisa dilihat yang benar-benar keluar tuh yang single. Nah, ini untuk melihat korelasi antar fitur-fiturnya. Yang lebih merah itu berarti lebih berhubungan. Bahkan EDA tersebut faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap attrition karyawan antara lain usia, pendapatan bulanan, nama bekerja, lembur overtime, serta status pernikahan. Karyawan dengan usia lebih muda, pendapatan rendah, masa kerja singkat, dan frekuensi lembur tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk keluar dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan fitur seleksi dengan X dan Y. X itu dengan target tesnya X, dengan ngedrop target apa yang kita gunakan. Targetnya kan kita di attention, berarti kita menggunakan drop tersebut. Dengan Y itu tujuannya di mana. Nah, selanjutnya ada pada yang saya gunakan ini menggunakan ANOVA FBase ini select base. Metode ini dipilih karena sesuai untuk pembersamaan klasifikasi dan mampu mengukur tingkat hubungan antara masing-masing fitur numerik. Ini nah untuk selanjutnya ini kan udah langsung X final dengan selected fitur yang udah diseleksinya seperti ini. Nah, untuk melihat fitur apa aja yang paling berpengaruh, kita menggunakan random forest dan bisa dilihat di bawahnya ini dengan monthly income tuh paling tinggi dan selanjutnya seperti itu. Nah, fitur selanjutnya dilakukan berdasarkan eksplorasi data tersebut dengan analisis statistik. Hanya kita masuk di tahap modeling dengan SPM. Yang pertama pasti untuk split data di sini X itu ngedrop attrition, yaitu untuk data apa yang di tesnya tersebut, dan X-nya itu targetnya pakai apa. Di sini ada attraction. Selanjutnya itu untuk tes size-nya itu 0,2 berarti dibagi 8:2. Ini untuk anunya, dan selanjutnya itu kita load model si SVM-nya. Jika sudah ke load seperti ini, dan lanjut kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi metriknya seperti ini. Untuk TN itu turun negatif, FP positif, FN false negatif, dan TP itu positif. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di akhir di bawah karena masuk ada matriksnya, kelihatan lebih bagus. Selanjutnya kita menggunakan classification report dengan memunculkan ada precision recall dan F1 dan support. Nah, dari sini kita bisa melihat memperoleh akurasi sebesar 81% yang menunjukkan bahwa sebagian besar data uji dapat diklasifikasikan dengan benar. Namun karena data tidak seimbang, akurasi tidak dijadikan sebagai acuan dalam menilai performa. Model juga menghasilkan precision sebesar 44%. Ini dengan recall sebesar 60%. Dari recall ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi 60% karyawan yang benar-benar keluar, sehingga cukup efektif dalam mendeteksi resiko attrition
Ya, nilai precision yang lebih rendah mendedikasikan adanya false positif, yaitu karyawan yang diprediksi keluar namun sebenarnya bertahan. Nah, untuk nilai F1 score sebesar 0,5 pada kelas attrition menunjukkan keseimbangan yang cukup antara precision dan recall dan masih dapat ditingkatkan. Sementara itu, nilai ROC AUC itu sebesar 0,805 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan diskriminatif yang baik dalam membedakan karyawan yang berpotensi keluar dan tidak. Nah, tanya pada ini, visualisasi yang seperti convolution metric. Nah, hasil convolution metric menunjukkan bahwa metode berhasil mengklasifikasikan 211 karyawan yang tidak keluar dengan benar. Namun, masih terdapat 19 karyawan yang keluar, tetapi tidak terdeteksi. False negatif. Dan ada 36 karyawan yang diprediksi keluar, namun sebenarnya bertahan. False positif. Seperti itu. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata maupun penjelasan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.